Selamat datang kembali di pembahasan sumber kita. Kali ini nih, kita mau bedah satu fase yang, penting banget kayaknya dalam perjalanan jadi ahli, yaitu masa magang yang ideal. Sumbernya dari buku Mastery Robert Greene. Fokus kita ke gagasan kunci, tunduk pada realitas. Misi kita, ngertiin apa sih inti dari magang yang benar-benar bisa ngubah kita. Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal dapetin skill teknis aja ya, tapi lebih dalam lagi, gimana proses magang ini tuh bisa merombak cara kita mikir, ngebentuk karakter. Anggap aja ini kayak transformasi paling awal menuju penguasaan sejati gitu loh. Oke. Mari kita coba bongkar nih. Intisari dari Greener itu sebenarnya gini ya. Lupakan dulu deh soal gaji gede, jabatan keren, atau bahkan ijazah. Tujuan utama magang yang sesungguhnya itu adalah transformasi. Ya, transformasi pikiran dan karakter kita. Ini soal pindah personeling lah. Dari cara pandang yang mungkin subjektif banget, penuh emosi, pengalamannya terbatas, ke cara pandang yang lebih berpijak pada kenyataan objektif. Maksudnya, pengetahuan sama skill yang beneran bikin orang sukses di bidangnya. Nah, ini dia nih, konsep tunduk pada realitas. Sering disalahpahami loh. Ini bukan berarti kita pasrah aja gitu, nyerah sama keadaan. Bukan. Coba deh lihat contohnya Zora Neale Hurston. Dia kan mulai dari posisi yang, sulit banget, akses terbatas ya kan? Dia terima kenyataan itu. Tapi dia nggak diem. Dia terus berjuang, cari ilmu, cari cara buat berkembang. Ini juga soal ngelawan musuh dari dalam diri kita sendiri, kayak rasa cepat puas, atau malah kaku pas belajar hal baru yang susah. Kayak Daniel Everett tuh, waktu dia belajar bahasa Piraha yang super kompleks. Itu kan nantang banget cara berpikir dia. Tapi suka bingung juga sih. Gimana ya cara bedain tunduk pada realitas yang produktif, yang bikin maju, sama yang ya cuma pasrah, atau malah jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain? Rasanya tipis banget gitu batasannya. Pertanyaan bagus itu. Kuncinya ada di tindakan kita sih. Tunduk pada realitas yang positif itu artinya, kita lihat situasi apa adanya, keterbatasan kita, aturan mainnya gimana, orang-orang di sekitar gimana. Terus, kita secara aktif nyari celah buat belajar, buat tumbuh di dalam kondisi itu. Bukan malah ngeluh atau nunggu kondisi jadi sempurna dulu. Kayak Hurston tadi, dia tunduk sama realitas statusnya, tapi aktif banget cari jalan keluar lewat belajar. Oke, masuk akal. Nah, ini nyambung ke bagian yang penting banget nih. Dapatin skill lewat latihan terus-menerus, atau yang Green sebut mode praktek ya. Dia kan nekenin banget pentingnya repetisi, pengulangan, bahkan buat skill yang gak kelihatan fisiknya, kayak negosiasi atau riset gitu. Ada ide soal 10.000 jam itu kan, dari magang zaman dulu, biar skillnya bener-bener nempel mendarah daging. Persis, analoginya kayak katedral gotik itu, yang dibangun tanpa cetak biru super detail. Itu kan hasil akumulasi keahlian banyak perajin, yang udah terinternalisasi banget. Dan ini sejalan banget sama cara otak kita belajar secara alami kan? Niru, terus ulang. Betul. Dan disinilah pentingnya kita memilih tantangan. Jangan cari gampangnya aja. Dan harus proaktif cari feedback yang objektif. Kenapa sih kok disuruh cari magang yang susah? Kenapa tuh? Karena, kata Green, pengetahuan praktis itu mata uang utama, komoditas paling berharga. Pelajaran dari tantangan itu nilainya buat jangka panjang jauh lebih gede daripada sekedar gaji lumayan di tempat nyaman, tapi bikin kita gitu-gitu aja. Tantangan itu yang menempa kita. Bener juga ya. Tangan sama kemampuan problem solving yang praktis banget. Tentu, prosesnya nggak selalu mulus ya. Pasti ada rasa bosen, frustrasi, kadang panik juga mungkin. Disinilah pentingnya kita percaya sama prosesnya ya kan? Banget. Contohnya banyak kok. Bill Bradley yang latihan basketnya gila-gilaan itu. Atau Kids yang terus nulis puisi walau lagi buntu. Atau Henry Ford yang ngelihat kegagalan itu justru sebagai pelajaran berharga. Jadi, frustrasi itu bukan berarti gagal ya. Justru, kata Green, seringkali itu tanda kemajuan, tanda otak kita lagi bergulat sama kerumitan baru, lagi proses belajar. Coba deh ingat-ingat lagi, kita pasti pernah kan berhasil nguasain satu skill aja di masa lalu? Nah itu bisa jadi bahan bakar buat kita bertahan. Nah, ini nih yang menarik juga. Dan kayaknya sering kelewat. Peran kecerdasan sosial pas magang. Betul, ini krusial banget loh. Kenapa? Green and Ruwer bilang hambatan terbesar itu seringkali bukan dari teknis kerjaannya, tapi dari energi kita yang terkuras abis gara-gara ya urusan sama orang lain, interaksi sosial. Oh gitu ya?
Iya, salah baca situasi, salah nangkap niat orang, itu tuh buang-buang baterai mental kita. Padahal energi itu harusnya dipakai buat belajar skill inti. Bener juga. Benjamin Franklin itu contoh klasik. Dia belajar ngelihat orang lain apa adanya, secara realistis. Nggak cuma ngandelin pesonanya dia aja, tapi bener-bener berusaha paham motivasi orang, dinamika sosial di sekitarnya. Ini juga bagian dari tunduk pada realitas interaksi manusia. Oke, jadi kalau kita rangkum dia, magang ideal versi Green ini intinya soal transformasi mendalam. Kita dituntut buat tunduk pada realitas. Maksudnya nerima titik awal kita sambil terus aktif belajar, terus latihan intensif dan fokus, berani ambil tantangan yang menempa kita, plus penting banget ngasah kesadaran sosial, biar navigasi kita lebih mulus, energi nggak habis percuma buat drama nggak penting. Yap, tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Di zaman sekarang ini kan, budaya kita seringkali lebih ngehargain kerja otak, hal-hal abstrak dibandingin sama kerja tangan atau belajar lewat praktek langsung. Coba deh pikirin, gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya, memasukkan lebih banyak unsur pembelajaran berbasis pengalaman atau keterampilan tangan, bahkan di bidang yang kelihatannya sangat teoritis sekalipun, untuk mempercepat transformasi Anda sendiri dalam perjalanan unik Anda menuju keahlian. Renungkan itu.